Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1119-1121. Apakah kamu menginginkan lebih? Kata Lin Yan sambil menatap para kultivator muda dan perempuan biasa. Kami tidak mampu. Menarik napas dalam-dalam, orang-orang ini menggelengkan kepala sedikit, merasa getir dan bahkan mendesah dalam hati. Meskipun ada orang-orang yang sangat berbakat di dalam, mereka tetap menutup mata. Mereka berasal dari keluarga biasa dan sekte biasa, bahkan ada yang merupakan kultivator biasa. Latar belakangnya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa murid sekte. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit batu dao. Beberapa pembudidaya telah menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan batu dao. Hadiah gratis, apakah kamu menginginkannya? Kata Lin Yan. Gratis, gratis. Mendengar ini, orang-orang ini tercengang, mata mereka bersinar terang. Aku ingin. Banyak orang berkata. Lin Yan melihat sekeliling, dengan santai melemparkan tongkat batu ini, dan dengan sengaja menerbangkan selusin tongkat itu ke tangan beberapa anak muda berbakat. Lin Yan juga bisa melihat kekuatan mereka dengan mata tahunya. Oleh karena itu, Lin Yan lebih memperhatikan orang-orang ini. Bagaimanapun, lotre batu terbatas dan tidak mungkin semua orang untuk berpartisipasi, dan bahkan jika diberikan kepada orang-orang itu, mereka pasti tidak akan bisa lolos ke babak kedua. Muzan dan yang lainnya juga membagikan lotre batu secara cuma-cuma. Murid sekte itu ingin mencabik-cabik Lin Yan dan yang lainnya saat ini. Dengan cara ini, total lebih dari 2.000 orang memiliki lotre batu. Tapi ada lebih dari 10.000 anak muda yang berpartisipasi dalam pertarungan emas dan batu ini. Kebanyakan orang masih tersingkir. Baiklah, ayo kita lanjutkan ke babak kedua. Gebu benar-benar tidak ingin adegan di depannya berlanjut. Di ronde kedua, keterampilan logam dan batu akan diuji. Getu Tiao berkata, susunan teleportasi kosong lainnya akan mengirimmu ke hutan binatang. Ada segel kekuatan di sana, tapi kamu bisa menggunakan emas dan batu. Ada adalah harta karun dalam susunan teleportasi kosong yang akan ada untuk Anda. Setiap orang memiliki aura yang terkondensasi di dalamnya, dan binatang dao yang sesuai dengan masing-masing aura Anda akan mencari. Anda kalahkan binatang dao ini dan keluarkan kartu spiritual dari binatang dao ini. Setelah mengatakan ini, Gebu menambahkan kalimat lain, kamu tidak dapat mengambil tablet roh dari binatang tao yang sesuai milik orang lain. Ada bahaya di dalamnya, karena Anda berpartisipasi dalam perang emas dan batu. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan keluarga Ge saya, keluarga Niu, dan Cheng Jia. Mendengar ini, semua orang menunjukkan senyuman pahit. Kalimat ini jelas ditujukan pada Lin Yan. Selanjutnya, ayo masuk. Setelah Gebu selesai berbicara, susunan teleportasi kosong lainnya terbuka. Suara mendesing. Semua orang segera memasukinya. Dalam susunan teleportasi kosong, semua orang dengan jelas merasakan seberkas cahaya menimpa mereka, memberi mereka nafas ekstra. Apakah pengaturannya sudah dibuat? Melihat pemandangan ini, Gebu melihat ke arah orang di sebelahnya. Jangan khawatir, kepala keluarga, kali ini Lin Yan akan mati di dalam, kata pria dari keluarga Ge. Oke. Gebu mengangguk dan menghela napas lega. Berdengung. Pada saat ini, cahaya bersinar terang, dan semua orang langsung dipindahkan ke hutan binatang Tao. Ho ho ho. Ketika semua orang melangkah ke tempat ini, suara gemuruh terdengar. Ada cahaya pada binatang Dao ini dan mereka terlihat sangat ilusi. Ini bukanlah binatang Tao yang sebenarnya.
mereka hanyalah hantu dari binatang Tao yang dipadatkan dengan kekuatan yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan keluarga Ge, keluarga Niu, dan keluarga Cheng lebih kuat dari sebelumnya, tetapi sangatlah mustahil untuk menghasilkan ribuan binatang Tao untuk kita gunakan dalam kompetisi. Beberapa orang berkata, mengaum. Saat semua orang berbicara, suara gemuruh semakin dekat. Pada saat ini, hantu binatang itu muncul, menatap seorang pemuda dan membombardirnya secara langsung. Bagi yang lain, hantu binatang itu menutup mata. Hal ini juga membuat semua orang mengetahui arti perkataan Gebu. Karena mereka merasa nafas yang ditinggalkan oleh susunan teleportasi kosong berbeda, dan nafas bayangan binatang ini persis sama dengan nafas orang yang diserang. Ada kartu spiritual pada bayangan binatang ini. Selama orang ini mengalahkannya dan melepaskan kartu rohnya, dia bisa keluar dari sini. Tapi bayangan binatang ini luar biasa kuatnya, mustahil untuk mengguncang hantu ini. Satu-satunya cara untuk bertarung adalah dengan menggunakan kekuatan logam dan batu. Kamu tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan kekuatan logam dan batu. Seorang pemuda tidak tahan lagi dan segera mengingatkannya. Setelah mendengar hal tersebut, pria tersebut baru saja bangun dan menggunakan teknik emas dan batu. Segera mengambil tindakan, dan kekuatannya berubah menjadi pedang panjang, tiba-tiba dia menikamnya. Terlebih lagi, pria ini membacakan mantra pada batu emas tersebut, dan sekali lagi meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah batu logam, itu adalah biji. Tanda seru, lama kekuatan langit dan bumi, dan praktisi secara alami dapat menyerapnya. Kekuatan di dalamnya juga dapat diaktifkan, tetapi ini hanyalah penggunaan umum dari emas dan batu-batu sangat misterius dalam keheningan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, formula dan bahkan berbagai gerakan tangan telah dikembangkan yang dapat mengaktifkan batu logam untuk mengeluarkan kekuatan aslinya hantu binatang itu. Sebaliknya, mereka bergerak mencari hantu binatang Tao dengan aura yang sama dengan miliknya. Banyak orang bahkan tidak perlu mencarinya, mereka akan datang secara langsung. Raungan itu meledak tiba-tiba, dan itu sangat keras. Lin Yan dan yang lainnya juga berpisah, mungkin terikat oleh kekuatan, tapi bagi Lin Yan, dia masih tidak bisa diblokir di sini. Di bawah matanya, dia melihat binatang Tao dan merasakan aura orang lain raksasa di depannya. Mata Lin Yan penuh dengan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, binatang Dao membombardirnya. Selain itu, ini sama sekali bukan bayangan binatang Dao. Sebelum mengambil tindakan, terdengar suara gemuruh ke segala arah, dan bahkan binatang buas ini memblokir area sekitarnya, mencegah orang lain masuk. Binatang itu berbicara dengan suara manusia. Kamu benar-benar mengira kamu adalah lawanku. Keluarga Ge memintamu untuk datang. Menatap binatang di depannya, Lin Yan berkata. Mendengar ini, binatang Dao juga terkejut. Namun, binatang Dao ini merasa bahwa pemuda di depannya hanya mengucapkan kata-kata kasar. Berapa banyak generasi muda yang bisa menahan kekuatannya? Bagaimana pemuda di depan bisa? Apakah itu lawannya? Mengaum. Binatang itu meraung, suaranya berubah menjadi gelombang suara yang deras, dan ia menyerang Lin Yan dengan ganas. Sial, sial, sial. Namun, gelombang suara yang menghantam Lin Yan seperti menabrak dinding. Kemudian binatang itu berkonsentrasi dan melihat cahaya keemasan memancar dari tubuh Lin Yan. Seluruh pribadi Lin Yan seperti berlian di kuil Buddha emas. Bahkan kulitnya pun berwarna emas. Hancurkan! Tapi binatang itu berteriak lagi.
Selama Anda memasuki tempat ini, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa Anda, dan epigrafi dan sihir batu hanya dapat menangani hantu binatang Tao itu. Itu adalah binatang Tao yang nyata tidak akan pernah menjadi lawannya. Jadi setelah selesai berbicara, kekuatan spiritual yang kuat menuju ke arah Lin Yan. Bahkan ada sambaran petir yang ingin mencabik-cabik tubuh Lin Yan. Nirwana, menghadapi kekuatan besar ini, kata Lin Yan. Begitu kata-kata itu keluar, jalan nirwana Lin Yan juga meledak. Jalan pemusnahan segala sesuatu di dunia, guntur dan kilat ini menjadi tidak terlihat langsung di bawah jalan ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menggunakan emas atau batu sama sekali? Menatap Lin Yan, binatang itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Lin Yan mampu bertarung dengannya tanpa menggunakan emas atau batu sama sekali. Baik itu di dalam susunan teleportasi kosong atau di tempat ini, terdapat kekuatan untuk menyegel kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Setelah bertahun-tahun perang emas dan batu, semua orang telah disegel. Tapi Lin Yan sekarang, tidak terpengaruh sama sekali. Itulah mengapa aku baru saja mengatakan bahwa keluarga G memanfaatkanmu untuk berurusan denganku. Keluarga G ini benar-benar tidak punya otak, kata Lin Yan. Dan jari ini berisi kekuatan reinkarnasi Lin Yan dan kekuatan yang menantang surga. Bang, binatang itu melawan. Tapi dia hanyalah binatang Dao kelas 3. Ia hanya dapat bersaing dengan para penggarap pencerahan tingkat ketiga, tetapi bahkan tidak dapat mengatasi para penggarap pencerahan tingkat ketiga, belum lagi Lin Yan berada di puncak pencerahan tingkat ketiga. Oleh karena itu, di bawah kekuatan seperti itu, binatang itu langsung dibunuh, organ dalamnya hancur, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sampai kematiannya, binatang ini tidak pernah memikirkan mengapa segel di sini tidak efektif melawan Lin Yan. Berdengung. Kemudian Lin Yan melambai, dan tablet spiritual itu jatuh ke tangannya. Jika itu aku tidak akan menyiapkan tablet spiritual. Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi Lin Yan juga tahu bahwa bahkan keluarga G tidak menyangka dia bisa membunuh binatang buas ini, bukan? Lagi pula, di tempat di mana kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, kemunculan binatang Dao kelas 3 sudah cukup untuk membunuh segalanya. Kemudian dia menciptakan beberapa ilusi. Bukan hal yang baik membiarkan keluarga G mengetahui kekuatan mereka sendiri. Karena para penggarap keluarga G tahu bahwa dia lemah, biarkan mereka menjaga ilusi mereka seperti ini. Memanggil, sambil memegang tablet spiritual di tangannya, Lin Yan langsung menuju pintu keluar. Di luar, di atas singgasana, Gebu tersenyum lebar saat ini. Kali ini, Ge Jing pasti akan menjadi orang pertama yang keluar. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya bersinar. Senyuman Gebu tebal, tapi kemudian menegang. Lin Yan lagi. Di level berapa orang ini? Melihat sosok pertama yang keluar, banyak orang di tribun terkejut. Awalnya saya mengira Ge Jing, Long Lu dan yang lainnya akan menjadi orang pertama yang keluar, tapi Lin Yan lebih cepat dari mereka. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya bersinar lagi, dan Ling Qi keluar. Berdengung. Feng Ruyin keluar. Saat ini, Ge Jing baru saja keluar. Istana Naga mengikuti dari belakang. Mu Zan, Yun Mengrou dan yang lainnya keluar tidak lama setelah satu sama lain. Hal ini juga membuat Ge Jing dan Long Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yan beberapa kali lagi. Pusat perhatian dari babak promosi ini kembali dicuri oleh Lin Yan. Tapi selain mereka, yang lainnya keluar jauh lebih lambat.
Bagaimanapun, meskipun itu adalah bayangan binatang Dao, kekuatannya cukup mengesankan, dan akan sulit untuk mengalahkannya. Mengapa ini terjadi? Dari kursi utama, Gebu memandang Ge Xuandao di sampingnya dan berteriak pelan, kemarahan di alisnya terlihat jelas. Tuan, mungkin kita meremehkan kekuatan Lin Yan. Jika kita mengetahuinya sebelumnya, kita seharusnya menggunakan binatang Dao yang lebih kuat. Tapi, bahkan jika dia keluar, dia pasti menghabiskan banyak emas dan batu, dikatakan. Meremehkan kekuatannya. Apakah maksudmu dia telah mencapai pencerahan tingkat ketiga? Bagaimana ini mungkin? Kata Gebuleng sambil menatap Ge Xuandao. Apakah begitu mudah untuk mencapai pencerahan tingkat ketiga? Terlebih lagi, bahkan jika dia mencapainya, Lin Yan mungkin bisa mengalahkan binatang itu di tempat lain. Tapi di hutan binatang, semuanya tersegel. Saya akan menyelidiki masalah ini. Ge Xuandao berkata, hanya saja semua orang sedang berkompetisi di dalamnya sekarang, dan saya tidak bisa ikut serta untuk saat ini. Lupakan saja, tidak masalah jika Lin Yan telah maju, langkah selanjutnya adalah pertarungan emas dan batu sungguhan. Jika Ge Jing bisa mengalahkan Lin Yan secara langsung dalam pertarungan di platform batu emas, itu bisa dianggap sebagai balas dendam kebenciannya. Mendengar ini, Ge Xuandao pun mengangguk. Mereka sangat yakin dengan kekuatan Ge Jing. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan antara emas dan batu. Dalam hal epigrafi dan penguasaan kekuatan epigrafi, siapa di antara generasi muda di kota Zhongling yang akan menjadi lawan Ge Jing? Berdengung. Waktu juga berlalu perlahan dalam keheningan tersebut. Banyak orang juga keluar dari susunan teleportasi yang kosong lagi. Ketika waktunya habis, dari 2000 orang lebih, hanya tersisa 200 lebih. Adapun yang lainnya, orang-orang dari keluarga Ge masuk dan kemudian membawa mereka keluar. Tentu saja, banyak orang tewas di dalam, dan banyak kekuatan datang untuk mengambil mayatnya. Tuan, saya telah mengetahuinya dengan jelas. Kali ini, sepenuhnya karena keberuntungan anak itu. Kata Ge Xuandao setelah kembali. Apa maksudmu? Tanya Gebu. Harta karun di tubuh binatang itu retak. Hal ini membuat Gebu mengerutkan keningnya. Maksudmu, binatang buas ini? Gebu tiba-tiba terkejut. Ya, Patriark, ada segel kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Kami memberi binatang itu harta karun sehingga tidak bisa disegel dengan kekuatan. Akibatnya, harta karun itu retak dan menjadi tidak efektif, dan tidak dihalangi oleh Lin Yan hancur. Saya khawatir binatang itu hancur ketika dia secara tidak sengaja mengerahkan kekuatannya. Bagaimanapun, saya secara pribadi menempatkan harta ini di tubuhnya. Lin Yan tidak dapat menghancurkannya, jadi binatang ini setara dengan sampah di hutan binatang. Itu sia-sia yang tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya. Ia tidak mengetahui seni emas dan batu, dan tidak memiliki emas atau batu, kata Ge Xuandao. Ini membuat Gebu geram. Aku melakukan sesuatu yang buruk, tolong hukum aku, kepala keluarga. Merasakan kemarahan Gebu, Ge Xuandao segera berbicara. Masalah ini, itu saja. Selama Lin Yan tidak sekuat yang kita bayangkan, pertarungan antara emas dan batu berikutnya akan menjadi pertunjukan yang bagus. Gebu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertarungan terakhir antara emas dan batu terjadi di platform emas dan batu. Platform Jinxi adalah platform kompetisi paling sentral. Platform ini dibangun oleh nenek moyang keluarga Ge, keluarga Niu, dan keluarga Cheng. Platform ini sudah ada sejak lama dan mengandung kekuatan Tao yang kuat.
Kekuatan pemenjaraan semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan pemenjaraan di hutan batu dan hutan binatang. Tingkat epigrafi pada platform epigrafi. Inilah daya tarik terbesar dari pertarungan emas dan batu ini. Lin Yan belum pernah berlatih teknik emas dan batu, juga belum pernah berlatih ilmu bela diri emas dan batu. Menarik napas dalam-dalam, ada kekhawatiran yang mendalam di mata Ling Kun. Meskipun dua ronde pertama juga menguji kekuatan logam dan batu, keduanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga. Tapi babak ini adalah kompetisi emas dan batu sungguhan. Pada saat ini, Lin Yan melihat ke platform batu emas dan sangat tenang. Master Tian Gen, semua tekniknya kuno dan tak terkalahkan. Yang dipahami Lin Yan adalah epigrafi tertua di dunia. 10 kelompok dibagi menjadi 10 kelompok dengan cara pengundian, dan setiap kelompok yang terdiri dari 22 orang akan memasuki platform Jinsi. Platform Jinsi penuh dengan bahaya, dan hanya 2 orang dari setiap kelompok yang dapat maju. Sebuah suara terdengar. Mendengar ini, semua orang tampak terkejut. Momen paling menarik ada di sini, kata banyak praktisi di tribun. Apakah 20 orang dipromosikan kali ini? 24 orang. Setelah 20 orang ini maju, 4 orang lagi akan dipilih dari semua orang yang tersingkir di babak ini, totalnya 24 orang. Seorang lelaki tua berkata, pertarungan emas dan batu relatif adil. Lagi pula, jika seseorang satu grup dengan Longlu Gejing, mereka akan tersingkir secara langsung. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, 4 orang lagi akan dipilih dari antara orang-orang yang tersingkir. Satu kelompok bertarung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan banyak orang sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada platform batu emas. Pengundian telah berakhir, dan kelompok pertama terdiri dari Mu Zan dan lainnya. Kelompok ini muncul dan semuanya jatuh ke platform batu. Sial, sial, sial. Lonceng di kejauhan segera berbunyi, dan cahaya terang muncul dari platform batu emas, dan kemudian hantu muncul satu demi satu. Membunuh. Kemudian hantu itu melesat ke arah kelompok 22 orang di platform batu emas. Dalam sekejap, 2 orang terlempar keluar dari platform batu. Namun, setelah mereka mendarat di platform batu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak terluka sama sekali. Rasa sakitnya sungguh nyata. Platform batu emas, antara ilusi dan kenyataan, sungguh menakjubkan. Sejenak mereka semua mengagumi nenek moyang keluarga Ge, keluarga Cheng, dan keluarga Niu. Ledakan. Para pembudidaya muda yang masih berada di sana mengeluarkan batu emas dan kemudian mengaktifkannya. Saat ini, yang diambil semua orang bukan lagi bongkahan kecil emas dan batu. Bahkan seorang murid dari Sekte Yunxia mengeluarkan sepotong emas dan batu setinggi manusia, yang membuat Lin Yan dan yang lainnya tercengang. Orang-orang ini jelas-jelas mengambil emas dan batu itu dari mereka, tetapi mereka tidak menyangka itu tetua dari Sekte Yunxia memberikannya kepada mereka lagi. Jinsi. Untuk pertempuran Jinsi ini, tampaknya Sekte Yunxia, Fang Chunmen dan kekuatan lainnya telah membuat persiapan yang besar. Emas dan batu itu meledak dengan cahaya, dan lelaki itu tiba-tiba meminumnya, dan kekuatan emas dan batu itu berubah dalam sekejap. Untuk pedangnya, dia memukul dengan keras. Sial, sial, sial. Saat ini, serangkaian suara keras tiba-tiba terdengar di sini. Bang! Kemudian bayangan prajurit itu hancur. Sebelum pemuda itu bisa rileks, bayangan lain datang ke arahnya, yang membuat ekspresinya membeku. Apakah tidak cukup membunuh hantu untuk lewat?
Seorang anak bertanya di tribun. Aturan babak ini ditujukan pada dua orang yang tersisa, jadi Anda lihat bahwa Mu Zan dan yang lainnya sangat pintar. Mereka sengaja tidak menggunakan kekuatan mereka yang kuat dan hanya mengkonsumsinya dengan hantu. Dengan cara ini, selama yang lain tidak bisa mempertahankannya hanya untuk bisa maju dalam pertarungan emas dan batu ini, kata lelaki tua itu. Boom booming. Seiring berjalannya waktu, beberapa anak muda kehabisan emas dan batu dan dibombardir dari kekuasaan. Orang lain yang tidak cukup kuat juga dirobohkan. Ketajaman emas, kekerasan batu, terbuka. Tiba-tiba, di atas platform emas dan batu, Mu Zan tiba-tiba berteriak, lalu emas dan batunya tiba-tiba retak dan berubah menjadi baju besi yang menutupi tubuhnya. Mengenakan baju besi emas dan batu, dia tampak seperti dewa berbaju besi emas, agung dan agung. Menghadapi pemandangan tersebut, hantu-hantu tersebut menunjukkan rasa takut dan tidak berani maju, lalu menyerang yang lain. Keterampilan logam dan batu Mu Zan memang sangat kuat. Akhirnya pertempuran ini berakhir, Mu Zan dan murid dari Sekte Yunxia berhasil maju. Kemudian, kelompok lain naik. Aku tidak tahu banyak tentang seni logam dan batu, dan aku tidak tahu banyak tentang seni bela diri logam dan batu. Pada saat ini, Ling Qi melihat ke samping Lin Yan dan berkata. Ini membuat Lin Yan langsung tersenyum. Mu Chen, bagaimana kalau aku membiarkanmu mengambil keuntungan? Lin Yan lalu melihat ke samping Mu Chen dan berkata, apa? Kamu ingin mengganti lotre? Mu Chen memandang Lin Yan dan berkata sambil tersenyum. Ya, Lin Yan mengangguk. Oke, awalnya aku tidak punya harapan untuk maju kali ini, tapi sepertinya aku punya harapan besar. Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Dia dan Ling Qi awalnya berada di kelompok yang sama, memahami dalam epigrafi. Sulit untuk maju hanya dengan mengandalkan kekuatan epigrafi. Ini jelas jauh lebih sulit dibandingkan dua putaran sebelumnya. Setelah bertukar undian, Mu Chen berdiri di samping Yun Mengrou dan berkata, selanjutnya, kita akan mampu mengalahkan yang lain sebagai tim yang terdiri dari dua orang. Yun Mengrou juga mengangguk. Kelompok mereka beruntung, dan yang lainnya tidak jenius. Ledakan. Setelah beberapa saat, dipilih dua orang dari grup sebelumnya. Selanjutnya, Lin Yan dan Ling Xi muncul. Suara mendesing. Lin Yan dan Ling Xi segera melompat ke platform batu emas. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat memenjarakan tubuh Lin Yan. Ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Kekuatan pengurungan semacam ini mengunci semua kekuatannya di tubuhnya. Adapun apakah Lin Yan dapat menembus kekuatan ini, dia hanya bisa mengetahuinya setelah percobaan, tetapi Lin Yan tidak seperti ini. Dalam pertarungan antara emas dan batu, dia juga bersiap menggunakan emas dan batu untuk bersaing dengan orang-orang tersebut. Suara mendesing. Kemudian, Niu Zuang, Fang Chunmen, murid dari Xuanbei Daoshan dan bahkan murid dari Sekte Yunxia ada di antara mereka, dan mereka semua muncul di platform batu. Aku khawatir kali ini akan menarik. Melihat pemandangan ini, banyak orang menunjukkan sedikit kegembiraan. Dan Ling Kun mengerutkan kening. Sepertinya mereka berdua akan tersingkir. Banyak orang berbicara. Banyak praktisi yang mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Lin Yan telah lama membenci Fang Chunmen, Xuanbei Daoshan, Sekte Yunxia dan kekuatan lainnya. Inilah yang membuat grup ini menarik. Ada 22 orang yang hadir, kecuali Lin Yan dan Ling Xi, 20 orang lainnya memiliki dendam terhadap Lin Yan.